Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita berjumpa dalam keadaan yang sehat semuanya dan siap untuk belajar lagi tentang aplikasi terbaru Microsoft Access, yaitu database aplikasi untuk kursus atau akademi komputer ya. Jadi di sini adalah salah satu yang ingin saya tampilkan yang terbaru. Jadi di sini hanya mungkin menjelaskan fitur-fitur saja ya, fitur-fitur yang akan kita pelajari. Jadi pada umumnya adalah tampilan database seperti ini. Jadi dia mempunyai form inti seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam inti programnya, saya coba ini launch lagi dari awal. Oke, sehingga kita bisa tahu ya ini kurang lebih eh, cara ininya ya. Ada splash screen tadi di situ ya. Oke, kemudian di sini kita memasukkan login ya seperti biasa. Loginnya juga sudah saya buat sedemikian rupa ya, passwordnya di sini saya sudah buat biar saya juga nggak lupa ya. Saya bikin ya di sini. Kemudian setelah kita membuat login ya seperti ini dia akan muncul selamat datang di database kami ya, user misalnya seperti ini sekarang tanggal 6 Juni 2020. Ini contoh saja. Jadi ini agar kalian semuanya mengerti bagaimana sebenarnya aplikasi yang sesungguhnya. Ada beberapa programmer yang menyukai ininya juga tampilan menunya dihilangkan sehingga benar-benar layar putih saja yang muncul. Itu kembali lagi kepada selera kita masing-masing. Dan ini kita akan hanya menjelaskan tentang bagaimana alur daripada aplikasi tersebut ya. Jadi pertama biasanya kita login dulu, membuat splash screen ya, mohon maaf, splash screen dulu jadi tampilan sekilas saja ya apa yang mau disampaikan ya, bisa juga menggunakan ya sehingga mempunyai daya tarik sedikit database tersebut tidak kaku. Oke, kemudian kita masuk ke dalam login seperti ini. Oke. Nah, setelah login kita masuk ke dalam aplikasi ini ya. Jadi di sini kita bisa memunculkan eh, data utama ya. Nah, di sini. Jadi fitur-fiturnya di sini kita menggunakan di sini apa istilahnya? Attachment, kemudian di sini ada ya, kita menggunakan combo box seperti ini ya yang bisa diperbaiki nanti ya. Ini kalian harus nanti pelajari nantinya ya, simple sekali sebenarnya ini ya. Jadi kita bisa menambahkan misalkan di sini ya, kita tambahkan expert dan trainer misalkan ya. Trainer. Oke. Ya, di sini dia sudah masuk. Oke, bagi pemula ini mungkin harus dipelajari. Kemudian bagaimana kita membuat link misalkan ya. Kita membuat sebuah aplikasi yang akan link ya dengan eh, beberapa data di dalamnya ini. Misalkan di sini kita melihat eh, kartu anggota ya. Nah, kartu anggota seperti ini dia akan muncul ya. Ini nanti juga perlu mungkin untuk di ini mungkin hanya sekedar virtual saja, virtual member untuk anggota-anggota yang akan ingin kita buat kartunya ya. Ya jadi seolah seperti itu, atau mungkin kita misalkan kalau kita pilih di sini ya, ini kita hanya menampilkan satu saja sesuai dengan ini, misalkan AC004 ya, ini AC004 di sini ya, kita besarkan sedikit. Inilah kartu yang akan kita print misalkan seperti itu. Ini memang bisa di print dan bisa di laminating atau mungkin bisa dibawa ke percetakan dan sebagainya. Nah, kemudian ini tadi menampilkan kartu semua ya, semua anggota yang ada uh, di dalam list ini tadi ya. Kemudian sekarang kita menampilkan hanya yang kita pilih saja. Jadi kita misalkan di sini nampilkan AC008 ya, maka di sini akan muncul AC008 di sini. Oke, nah kemudian sekarang bagaimana kalau kita ingin menampilkan data di sini, data untuk anggota yang kita pilih saja, yang ingin kita pilih. Oke, sekarang kita buatkan. Nah, udah terpilih jadi seperti ini. Ya, di sini kita bisa ketik ya, misalkan apa ya? Misalkan ACC 009 misalkan gitu ya. Ya, langsung muncul ya. Atau misalkan ya ACC saja ya, atau mungkin apa lagi? Win. Ya, ini adalah untuk yang misalkan yang kita pilih yang kursus Windows ya, siapa aja. Ini akan muncul seperti ini. Ya, ini perlu seni sedikit ya, karena kita apa ya, bermain dengan database, kita perlu seni ya, dan juga perlu
melakukan akses data dengan sangat-sangat cepat gitu ya. Jadi kita harus bermain teknis sedikit ya. Oke, jadi ini eh, yang mungkin yang baru bagi para pemula yang harus dipelajarin ya. Kalian harus sudah mengerti itu. Jadi kemudian nah di sini juga biasanya kalau di sini ada yang form induknya di atas, kemudian biasanya di hyperlink ke sini ya. Di link ke sini bukan di hyperlink ya, di link jadi ada main menunya kemudian di sini child menunya ya. Kita bisa linkkan di sini, klik-klik seperti ini dia akan muncul ya. Ini adalah data, misalkan informasi yang sudah ini ya. Ya, jadi dengan mengklik tadi di sini ID kontak dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ya kita bisa lihat langsung siapa-siapa yang berikutnya ya. Oke, nah, dengan membuat tombol next ya. Nah, sekarang untuk berpindah antar tab seperti ini ya kita bisa menggunakan tombol move di sini. Ya, nanti parsial-parsialnya akan saya jelaskan ya bagaimana cara membuat. Oh, ini hanya pengenalan dulu. Oke. 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 Sampai di sini sudah cukup jelas ya. Ini kalian sudah bisa mengerti ya cara ini. Kemudian di sini juga bisa nanti begitu kita klik dia langsung masuk ke Google Map ya dia akan asalkan di sini sudah lengkap semuanya, maka Google Map akan bisa mengcapture itu. Ya, ini juga akan dibahas nanti. Oke. Oke. Nah, ini adalah untuk menampilkan ya data trainer ya. Ya. Misalkan di sini kita buat ada data trainernya seperti ini ya. Jadi kalau tadi ID kontak, ini sekarang kita membuat pop up menu untuk data trainernya, mengambil data sesuai dengan di sini ya. KUR 01 adalah kode daripada trainernya. Ya, kita bisa membuat pop up seperti ini sehingga kita mengentrinya bisa lebih mudah. Ada yang suka horizontal, ada yang modelnya vertikal seperti ini. Ya, ya di sini kita bisa lihat apa yang terjadi di bawah ya. Ya, dia langsung berpindah ya. Nah, berpindah datanya begitu kita ini. Oke, ya. Jadi cukup enak ya. Nah, untuk melihat atau memfilter datanya. Oke, oke, sampai di sini cukup jelas. Kemudian ada satu lagi trik yang sebenarnya saya tidak tahu apakah ini model yang lama atau cukup bagus atau cukup baru bagi para praktisi akses ya. Jadi di sini kita menggunakan namanya kode RTF ya. Jadi rich text format. Bagi saya ini adalah suatu aplikasi yang sangat penting sekali ya. Nah, jadi di sini. Nah, di sini kita bisa mengetikkan apa saja ya di sini ya. Ya, misalkan di sini kita bisa mengetikkan yang panjang-panjang di sini ya. Misalkan di sini KUR 001 ya. Di sini kita ya di sini udah saya tuliskan. Dan di sini kita bisa ngedit dari Microsoft Word, kemudian kita copy paste ke dalam database ini ya berupa teks, image, table dan lain-lain di RTF Editor dan di bawah ini. Jadi di sini kita bisa masukkan image ya, image atau foto ya atau gambar. Kemudian tabel dan juga teks ya. Ya, diedit dari MS Word. Nah, jadi kita buka MS Word-nya, kemudian apapun yang ada di situ kita tinggal copy paste. Saya tidak praktekkan di sini ya, tapi ini adalah salah satu yang ingin ini adalah keunggulan database yang saya create jadi menggunakan RTF rich text format. Jadi kalian bisa cari ya mungkin kalau yang rajin menelusuri fitur-fitur di internet ya akan kalian dapatkan ya. Oke, jadi begitu tadi sudah tersimpan di sini, udah nampak ya. Jadi sudah link ini. Oke, RTF-nya. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Nah, satu lagi mungkin kalau yang ya, ini sekarang kita menggunakan zoom box ya. Jadi fitur yang berikutnya adalah menggunakan zoom box ya. Di zoom box seperti ini bisa di copy datanya ya, bisa dihapus ya, bisa di cancel dan oke ya. Ini adalah umum ya. Jadi ini juga sebenarnya fitur-fitur database yang biasanya kalau saya buat itu saya selalu membuat customer itu cukup nyaman ya dengan
fitur-fitur yang saya sediakan ya. Jadi semua mudah-mudahan dengan mengetahui ini kalian lebih tertarik dan bisa langsung menghubungi saya di 0812 7740 3909. Ya, ingat sekali lagi di 0812 7740 3909 untuk berkomunikasi atau mungkin ada pemesanan database yang kalian perlukan ya. Kemudian di sini bagaimana sekarang kita mencari informasi ya, ini juga apa saja yang kursus apa aja yang ada di sini. Kita bisa juga mengetikkan di sini misalkan ya Excel ya, dia akan muncul ya. Akses ya, dia langsung memfilter seperti ini. Dia memfilter di sini, kemudian mahir misalkan mahir ya. Nah, oke. Kemudian mentor, dia keluar mentor ya. Misalkan nama ininya juga nama trainernya ya, juga bisa kita cari di sini. Nah, kalau kalau kita misalkan ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau misalkan kita dalam eh, suatu ketika nanti data sudah banyak sekali, kita mau yang lebih luas lagi, maka kita bisa membuat seperti ini ya. Jadi lebih leluasa kita ininya. Sama juga caranya ya, ini kan VBA ya. VBA dia muncul di sini, apa yang ada terkait dengan VBA kita bisa cari ya. Kemudian apalagi misalkan di sini akses ya. Dia langsung melakukan pencarian di sini kode kursus dan sebagainya ya. Dan nah, ya, di sini pun kita bisa langsung ya dengan mengklik di sini ya. Ini adalah fitur yang baru juga. Mungkin bagi yang sudah tahu bagaimana cara ini ya, dia menampilkan ini ya, dengan double klik saja ini dia langsung muncul di sini ya, yang di bawahnya yang mau kita cari. Ya, ini perlu mungkin kalian pelajari nanti trik-triknya ya, saya akan coba sharing kalau ada waktu nanti untuk di pertemuan selanjutnya ya. Oke, kemudian oke, mana tadi ya? Kita coba cari lagi data paling awal. Nah, di sini kita akan lanjutkan bahwa, nah di sini salah satunya lagi adalah bahwa bagaimana kita kadang menampilkan data dari sub form untuk bisa tampil di dalam main form. Nah seperti ini. Ya, dia akan muncul lagi ya. Nanti juga ini trik-trik ini kalian harus pelajari bagaimana caranya ini memunculkan dari eh, sub sub form ke induk. Nah ini nanti akan saya jelaskan juga. Nah, kemudian di sini ada perhitungan ini yang paling penting sekali ya. Paling penting sekali. Bagaimana misalkan di sini formulanya adalah 40% daripada mid semester, ada teori, praktek, dan tugas kali 0,4 kali 0,4, 40%, ditambah dengan akhir semester, teori, praktek, tugas kali 0,6. Itulah formula yang ingin kita masukkan sehingga dia akan muncul di sini ya, nilai finalnya berupa angka. Nah, kemudian bagaimana cara menampilkan ini dalam bentuk abjad? Ya, ABCD juga nanti sudah ada otomatis di sini dibuat. Kita coba di sini ya. Nah, oke. Oke, berubah ya misalkan di sini. Kemudian kita lanjutkan misalkan di sini, kalau misalkan kita bikin seperti ini ya, ya. Kemudian di sini kita bikin ya. Oke, nah di sini kita save and query. Ya. Itu adalah biasanya untuk merefresh datanya, sehingga kadang-kadang ada beberapa formula yang notabene itu dibuat di dalam query, ada yang langsung formulanya dibuat di dalam form, itu bisa terbaca dengan baik ya. Kemudian berikutnya adalah menampilkan laporan ya. Laporan ya seperti biasa ini saya rasa sudah cukup familiar ya, menggrouping, kemudian di sini juga formulanya bisa masuk ke dalam eh, laporan tersebut ya. Di sini udah otomatis juga angka-angkanya udah ada. Ya, kita bagi tengah semester dan akhir semester. Saya rasa cukup jelas yang di situ. Kemudian ya, nah di sini ada satu lagi trik ya. Ini tadi di video sebelumnya sudah saya cari tahu
udah saya kasih tahu bagaimana cara membuat usia kursus ya. Ini sudah saya kasih tahu caranya membuat bagaimana dia muncul 43 misalkan 40 dalam tahun, bulan dan hari. Kemudian sekarang bagaimana kalau kita ingin misalkan materinya apa aja, ya kita bisa buat juga tombol seperti ini ya. Ada fitur baru lagi ya. Misalkan ini saya tambahkan atau select all, kemudian nah ini akan muncul semua ya. Kalau kita misalkan mau milih semuanya, select all, ya seperti ini muncul semua. Kemudian kita copy, ya ini contoh saja ya. Copy baru kita timpakan di sini ya. Kita timpakan ya kemudian oke. Oke, dibuka ya akan seperti ini, dia akan muncul. Ya cukup menarik ya rekan-rekan semuanya praktisi-praktisi database ya mudah-mudahan kalian cukup berkenan dengan eh, aplikasi ini. Nah, di sini juga hampir sama dengan tadi ya, dengan yang di sini ya. Untuk ID kontak ini juga sama ya, kita bisa memunculkan. Cuma di sini kita bisa cari ya, siapa misalkan tadi ini kita cari ya data yang lain misalkan di sini ya, Chandra Muka ya kita udah muncul ya, ya dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu juga ya bisa dibilang semua poinnya penting ya. Jadi ini hal-hal yang harus di diingat ya harus diperhatikan ya bagaimana kita membuat kreasi yang menarik sehingga database itu benar-benar sangat-sangat ya menarik dan memang layak untuk kita promosikan. Ya demikian dulu untuk ininya pengenalan database ini ya nanti akan kita sampaikan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mempelajari masing-masing fitur-fitur ini ya. Semoga tutorial yang berkenan dan jangan lupa selalu subscribe eh, YouTube Cakadola Channel ini dan semoga bermanfaat dan kalian bisa langsung praktekkan. Ya, sekali lagi kalau ada nanti kendala bisa hubungi kami di 0812 7740 3909. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat berkreasi dan jangan pernah menyerah, selalu latihan, latihan, dan latihan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.